Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini tertulis dalam kitab Keluaran pasal 19 ayat 1 sampai ayat 8. Demikian. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun, orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel." Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, "Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan." Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hidup kita di dunia ini bisa saja seperti berjalan di taman labirin. Taman labirin yaitu taman yang jalannya dibuat berliku-liku dengan dinding yang tinggi dan lorong yang sempit untuk membingungkan orang yang masuk ke sana. Ada lorong yang berputar-putar arahnya, ada juga yang buntu, ada juga yang tidak tahu di mana ujung dari jalan itu. Jadi labirin itu seperti teka-teki yang buat orang bingung. Saat ditanya kepada kita, apakah kita tahu di mana jalan keluar atau apakah jalan kita tersesat? Kita tidak akan tahu kalau tidak ada petunjuk yang mengarahkan kita. Kalau bisa memilih arah yang tepat, maka kita akan menemukan jalan keluarnya. Berjalan di labirin akan menjadi mudah kalau ada seorang dari atas yang melihat keseluruhan dan memberi petunjuk kepada kita. Maka kalau ada orang dari atas menunjukkan arah perjalanan kita di tengah taman labirin itu, maka kita akan mudah melihat dan mengetahui jalan yang akan kita tempuh. Dulu dalam mitologi orang Yunani, bangsa Yunani kuno itu percaya bahwa ada dewa-dewa yang melihat manusia dari satu tempat di atas sana. Tapi dewa-dewa itu disayangkan hanya bisa mengamat-amati saja. Tidak ikut campur tangan dengan urusan manusia. Jadi kalau manusia di bumi ini, selebihnya dewa-dewi itu melakukan apa yang menjadi urusannya sendiri. Demikianlah juga dengan labirin kehidupan di dunia ini. Tuhan tidak hanya memandang-mandang kita dari atas sana, dari surga, tetapi juga menuntun langkah kehidupan kita. Berbeda dengan dewa-dewa tadi yang hanya memperhatikan bagaimana orang berjalan. Tetapi Tuhan yang memperhatikan seluruh perjalanan kehidupan kita, melihat bagaimana kita berjalan, kemana arah kita, dan Tuhan menuntun perjalanan kehidupan kita, supaya kita mampu berjalan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki dan apa yang Tuhan mau. Jadi Tuhan tidak sekedar melihat, tetapi dengan seksama memperhatikan hidup manusia dan menyatakan pertolongannya kepada kita umat manusia ini. Itulah yang menunjukkan Bapak, Ibu, dan Saudara bahwa Allah itu adalah Allah yang peduli. Karena itu, Dia ingin kita mempercayakan diri kita sepenuhnya hanya kepadanya, bukan kepada yang lain. Karena Dia yang menuntun seluruh perjalanan kehidupan kita, Dia memperhatikan dari atas sana, Dia menuntun, membimbing, dan mengarahkan langkah kita kemana kita hendak melangkah.
Jadi, dialah yang menuntun perjalanan kehidupan kita. Seperti di labirin itu, perjalanan kehidupan kita yang sangat terbatas kita tidak tahu, tetapi Tuhan melihat seluruh perjalanan kehidupan kita dan Tuhan akan menuntun dan membawa kita kepada jalannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikianlah dengan firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini. Tuhan jugalah yang menuntun perjalanan umat atau bangsa pilihannya, yaitu bangsa Israel. Tuhan yang menyelamatkan mereka dari perbudakan di Mesir. Dan Tuhan juga yang mengikat perjanjian dengan bangsa itu dengan dan di dalam kasih-Nya. Jadi dalam firman ini dengan kasih-Nya, setelah bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, di ayat 1 dan ayat 2 dijelaskan bahwa di bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir itu, mereka tiba di padang gurun Sinai. Hari itu juga setelah 3 bulan berjalan dari pembuangan perbudakan di Mesir, di pas 3 bulan mereka sudah tiba di padang gurun Sinai. Di situ Tuhan mempersiapkan bangsanya untuk menerima Taurat. Persiapan menerima perintah Tuhan supaya ada yang menjadi pegangan hidup mereka sebagai umat dan bangsa pilihan Tuhan. Supaya mereka setia berpegang teguh kepada Allah. Supaya mereka berpegang teguh kepada ketetapan dan aturan-aturan yang diberikan oleh Allah. Sebab mereka adalah umat Allah, maka mereka harus patuh dan taat kepada aturan yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Selanjutnya dalam ayat yang ketiga sampai ayat keempat, Tuhan sendiri yang membawa kita kepadanya dan kasih kuasa yang besar. Nah, Allah menunjukkan perbuatannya dan pertolongannya kepada bangsa itu, kepada umat Israel. Perjalanan mereka adalah perjalanan iman. Semua itu dilakukan oleh Tuhan untuk menuntun mereka mengenal jalan Tuhan. Jadi Tuhan yang menuntun mereka untuk bagaimana supaya umat itu mengenal jalan Tuhan itu semua. Jadi itu dilakukan oleh Tuhan untuk menuntun perjalanan umatnya, bangsa pilihannya itu. Jadi perjalanan iman itu menunjukkan bagaimana Tuhan menyertai mereka. Perjalanan itu akan membawa semakin dekat dan semakin dalam lagi untuk mengenal Tuhan. Jadi perjalanan itu sebenarnya akan membawa mereka kepada pengenalan yang semakin dalam dan lebih dalam lagi kepada Tuhan. Lewat memberikan Tauratnya, perintahnya, hukumnya, semua itu diberikan kepada mereka. Bagaimana supaya pengenalan mereka semakin dalam kepada Tuhan. Semakin menyelami cintanya Tuhan kepada mereka. Semakin menyelami betapa luasnya kasih dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka. Lalu Allah memanggil Musa menghadap kepada Allah untuk menyampaikan kepada bangsa Allah itu, kepada bangsa Israel itu, kepada keturunan Yakub tentang apa yang dikehendaki Allah dan apa maksud Allah dalam kehidupan mereka. Maka melalui Musa, Allah akan memberitahukan maksudnya. Itu yang kita lihat dalam ayat 5 sampai 6. Maka di ayat itu Tuhan menyampaikan perjanjiannya kepada Israel. Perjanjiannya itu apa? Katanya seperti ini. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang teguh kepada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Jadi kamu akan menjadi bagiku kerajaan. Imam akan menjadi bangsa yang kudus. Jadi perjanjiannya sekali lagi, jika umat itu, bangsa Israel sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan kokoh, setia, berpegang pada janjinya itu, maka mereka akan menjadi harta kesayangan Tuhan sendiri. Kalau dikatakan menjadi harta kesayangan sendiri, tentu harta ini adalah sesuatu yang paling berharga. Menjadi harta kesayangan yang paling berharga itu akan selalu diingat, disimpan, ditempatkan di tempat yang paling aman dan nyaman. Kalau kita memiliki satu barang yang harta kesayangan kita yang paling berharga, kita tahu bagaimana sulitnya mendapatkan harta kesayangan itu, maka kita akan menyimpannya dengan hati-hati.
menyimpannya pada tempat yang kita anggap nyaman dan aman. Begitupun Tuhan, kalau umat itu, kalau kita setia mendengarkan perintah, mendengarkan perjanjiannya, mendengarkan firman-Nya, berpegang teguh kepada perjanjiannya, kita akan menjadi bangsa kesayangannya. Akan menjadi harta kesayangan dari segala bangsa. Sebab Tuhan yang empunya seluruh bumi. Maka, bukan tidak mungkin kita dijadikan menjadi harta kesayangannya. Karena dialah pemilik bumi ini. Dia tahu, dia bisa menempatkan seturut dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Bukankah Tuhan itu luar biasa? Tuhan memberitahukan apa yang dia perbuat kepada Mesir. Lalu Tuhan mendukung umat Tuhan di atas sayap Raja Wali yang kuat itu dan membawa kamu kepadaku. Jadi lihat, bagaimana kita tahu, kadang-kadang berpikir kitalah yang datang kepada Tuhan. Padahal Tuhanlah yang membawa kita datang kepadanya. Sebab jika dengan kekuatan kita, pikiran kita, dengan mengingat keberdosaan kita, pelanggaran dan kesalahan kita, apa dayanya kita datang untuk bertemu dengan Tuhan? Tapi Tuhan yang membawa kita kepadanya. Jadi dengan inisiatif Tuhan sendirilah membawa kita supaya kita selamat. Supaya kita dekat kepadanya. Bukan karena kuatnya dan bisanya kita untuk melakukan semua itu. Tetapi Tuhan yang berperan atas semua perjalanan kehidupan kita. Jadi lihat, bukan bangsa Israel dengan kekuatannya sendiri datang kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa Allah sendiri berbuat segala sesuatu kepada Mesir, lalu Allah mendukung umat Israel di atas sayap Raja Wali dan membawa mereka kepada Tuhan. Lihatlah, musuh-musuhnya pun Tuhan yang akan menyingkirkannya. Tuhan yang akan mendukung umat Israel di atas sayap Raja Wali dan membawa mereka kepada Tuhan. Ini merupakan kabar baik dan kabar gembira Bapak Ibu. Apa artinya? Seseorang dibawa kepada Tuhan, itu artinya adalah Tuhan menyelamatkan mereka. Itu artinya kalau seseorang dibawa kepada Tuhan, itu artinya Tuhan mengasihi mereka. Tuhan peduli dengan mereka. Tuhan menyelamatkan mereka. Sebagai orang percaya, ketika kita mendengar kabar baik, Injil, maka kita percaya kepada Dia. Tapi, apakah kita tahu? Sebetulnya, Tuhanlah yang membawa kita kepadanya. Bukan karena kuatnya kita. Bukan karena hebatnya dan pintarnya kita sehingga kita boleh datang kepada Tuhan. Sebenarnya Tuhan yang membawa kita datang kepadanya. Kita datang kepadanya dan Dia menerima kita dalam semua keterbatasan, kelemahan dan kekurangan kita. Karena Tuhan yang empunya kita. Tuhan tahu persis tentang diri kita. Tuhan tahu tentang di mana kelemahan kita dan di mana kekuatan kita. Dari mana kita tahu kalau Tuhan mengasihi kita? Dia yang membawa kita bisa percaya kepadanya. Ketika hari ini kita bergumul, mengalami kesusahan, kesulitan, bahkan penderitaan, mengapa kita tidak putus asa? Tawar hati, tidak perlu gemetar. Kenapa? Sebab aku, kata Tuhan, akulah yang membawa kamu kepadaku. Itu sebabnya kenapa kita tidak gentar, kenapa kita tidak takut, kenapa kita tidak merasa bahwa kita ditinggalkan oleh Tuhan. Justru Tuhan yang membawa kita datang kepadanya. Memberikan kelepasan, kelegaan, keselamatan kepada kita. Supaya kita selamat. Jadi segala pergumulan dalam kehidupan kita menjadi ringan karena Tuhan, Dia yang membawa kita kepadanya. Jadi Dia yang menolong kita. Ada Tuhan yang membawa kita datang kepadanya. Dan itulah yang membuat kita berani menatap tentang masa depan. Karena kita tahu Tuhan menuntun, menolong, menjaga, dan membimbing kehidupan kita. Kita berani menatap tentang masa depan. Masa depan lebih indah, lebih baik. Karena Tuhan yang menolong kita hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Bukti bahwa kita kesayangan Tuhan adalah, bayangkan, dari miliaran manusia, adalah dari ketaatan kita kepada Tuhan pada ayat yang kelima itu, dikatakan, jika engkau sungguh-sungguh
Sekali lagi, jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, kamu akan menjadi harta kesayangan. Jadi dari banyaknya miliaran manusia di dunia ini, saya bisa menjadi harta kesayangan Tuhan ketika saya berani, saya mau mendengarkan firman Tuhan dan berpegang pada perjanjian Tuhan. Saya mau berpegang dan mendengar firman Tuhan itu. Bukti bahwa umat Tuhan adalah kesayangan Tuhan, yaitu ketika mereka mendengarkan firman Tuhan dalam arti menaatinya dan berpegang kepada Tuhan, pada ajarannya, pada ajaran yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka dengan taat kepada firman, maka kita akan mengalami kasih sayang Tuhan itu. Maka dari banyaknya orang-orang di dunia ini, saudara kalau tetap percaya, berpegang pada firman, bersetia kepada firman, teguh, marsihohot dalam bahasa Batak, maka kita akan menjadi harta kesayangan Tuhan dari banyaknya orang-orang di dunia ini. Maka yang menjadi ukuran saudara menjadi harta kesayangan Tuhan adalah dengan taat pada firman-Nya dan mendengarkan perintah dan tetap pada perjanjiannya. Jadi boleh orang lain tidak menjadi harta kesayangan Tuhan. Karena apa? Karena mereka tidak bersedia mendengar. Tidak taat dan tidak mau ikut dalam perjanjian yang diberikan oleh Tuhan. Jadi dari mana kita tahu kita adalah kesayangan Tuhan? Ketika kita taat kepada Tuhan itu sendiri. Mendengarkan firman-Nya, mendukungnya, dan selalu didukung, diarahkan oleh Roh Kudus, itulah indikasi bahwa kita adalah harta kesayangan Tuhan. Maka orang yang percaya adalah imamat yang rajani, umat yang kudus bagi Tuhan. Siapapun yang percaya, dia adalah imamat yang rajani, umat yang kudus di hadapan Tuhan. Kamu adalah kerajaan imam dan bangsa yang kudus, menjadi kepunyaan Allah sendiri. Maka kita menjadi kepunyaan Allah. Bukankah itu yang kita harapkan dari semua perjalanan kehidupan kita ini? Ketika kita menjadi harta kepunyaan Allah. Maka oleh karena itu, saya dan Anda memiliki kesempatan boleh datang kepada Tuhan. Di dalam doa, di dalam permohonan, sebagai umat Tuhan, sebagai harta kesayangan Tuhan, dapat mendoakan orang lain juga. Itulah panggilan kita. Diakhiri dengan ayat 7 dan ke-8. Tuhan memberikan perjanjiannya kepada bangsa itu yang mau taat kepada Tuhan. Maka Tuhan memanggil tua-tua Israel. Ketika firman dan perintah Tuhan itu disampaikan kepada mereka, maka mereka bersepakat dan bersama-sama menjawab, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Ini yang paling penting. Ini adalah tentang komitmen, tentang keputusan. Tentang apa yang menjadi prinsip kita, tentang apa yang menjadi keteguhan hati kita. Tekad kita yang bulat mengatakan, segala yang diperintahkan oleh Tuhan, kami akan lakukan. Ini adalah sebuah komitmen, ucapan yang besar. Apa yang kita sampaikan hari ini akan setia kita lakukan. Bukan hanya omong doang, NATO, no action talk only. Tidak hanya dibicara manis di bibir, setelah itu ditinggalkan, tidak. Segala apa yang kami difirmankan Tuhan kepada kami, akan kami lakukan. Inilah yang harus kita kerjakan Bapak, Ibu, dan Saudara. Apa yang difirmankan, apa yang kita dengar dari khotbah, dari penjelasan tentang firman Tuhan, kita akan lakukan sepanjang perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Karena tantangan, pergumulan di dunia ini banyak. Maka firman itulah yang menjadi kekuatan penolong kita menjalani kehidupan kita. 3 hal yang kita hidupi paling sedikit dari firman ini. Yang pertama adalah, setialah melakukan firman Tuhan dalam hidupmu. Setia melakukan firman Tuhan. Tantangan, rintangan, pergumulan, persoalan banyak di tengah dunia ini. Yang perlu adalah setia melakukan firman Tuhan. Sebanyak apapun rintangan, masalah, persoalan kehidupan itu, tidak akan tergoyahkan. Karena apa? Karena kita setia melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak tawar-menawar. Tetap kokoh, setia melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang kedua adalah Tuhan membawa kita kepadanya. Artinya adalah Tuhan mau kita selamat, beroleh kehidupan yang kekal. Dia datang untuk memiliki kita dan kita menjadi milik kepunyaan Tuhan. Jadi sebenarnya Tuhan yang membawa kita kepadanya. Kalau Tuhan sudah membawa kita kepadanya, maka jadilah umat pilihan Tuhan yang tetap melakukan kehendak Tuhan dalam hidupmu. Dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak dapat menjadi umat pilihan Tuhan. Tapi Dia bawa kita, Dia selamatkan kita, Dia berikan yang terbaik bagi kita, Dia tuntun perjalanan kita. Semua yang perlu bagi kita diberikan kepada kita supaya kita selamat dan memperoleh kehidupan yang kekal. Yang ketiga dan terakhir adalah, marilah kita menjadi anak kesayangannya jika kita taat kepada firman-Nya.
Saudara, saya, kita akan menjadi anak kesayangan Tuhan. Jika kita tetap berpegang, setia melakukan firman Tuhan, berpegang teguh pada perjanjiannya. Bukankah semua orang, semua anak menghendaki supaya menjadi anak kesayangan orang tuanya? Pun begitu dengan kita. Kita menginginkan menjadi anak kesayangan Tuhan. Semua itu bisa terwujud jika kita melakukan firman-Nya tetap dengan setia dan memegang teguh perjanjiannya dalam perjalanan kehidupan kita. Kita tidak ingkar, tapi kita setia, kokoh, menegang, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih menerima firman Tuhan. Engkau mengajarkan kami untuk setia dan taat untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berpegang kepada ketetapan dan perjanjian Tuhan. Biarlah firman ini kami hidupi, kami lakukan, kami imani dalam perjalanan kehidupan kami. Supaya apapun yang kami akan jalankan dalam kehidupan kami ini, Engkau menuntun, Engkau membimbing, Engkau menyertai, supaya kami tidak tersesat dan disesatkan oleh si iblis dan disesatkan oleh dunia ini. Bahkan Engkau menuntun kami, membawa kami kepadamu, dan menuntun kami ke jalan yang Engkau kehendaki, supaya kami tidak tersesat, tetapi kami selamat bersama-sama dengan Engkau di dalam kerajaan. Berkati firman ini supaya kami lakukan dalam kehidupan kami, dalam perjalanan kehidupan, di tengah persoalan, tantangan, pergumulan. Kami yakin dan percaya Tuhan memperhatikan, menolong, dan menuntun kami kepada keselamatan, kepada kelepasan, dan kepada anugerah yang begitu besar dan sempurna yang daripada Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu, lindungi mereka dalam kehidupan, keluarga, dan pekerjaan, serta kesibukan mereka sehari-hari, dan biarlah tetap mereka berpegang pada firman Tuhan dan melakukannya dengan setia dalam kehidupan mereka sepanjang hidup. Terpujilah nama-Mu, terima doa kami, ampunkan pelanggaran kami dalam Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.